Model satu IF, model satu dan 2 IF sama yang satu dan 2 EF, Bu. Oh, jadi semua ya satu satu kelompok ini ya? Iya, Oh, oke. Oh, berarti nggak jadikan dua ya? Udah nggak mau nggak silakan aja. Silakan. baik. Yang pertama untuk model kompartemen satu yang intravaskular, suatu obat baru diberikan dengan dosis tunggal 200 mg kepada pasien dengan kepada pasien pria dengan berat badan 80 kg. Setelah 6 jam, konsentrasi obat dalam plasma terukur 1,5 mg per 100 ml plasma. Diketahui volume distribusinya itu 10% dari berat badan. Hitung jumlah total obat di dalam cairan tubuh setelah 6 jam. Lalu berapa waktu paruh dari obat tersebut? Diketahuinya yang pertama itu kan dosisnya itu 200 mg. Terus berat badan dari pria tadi itu 80 kg. Volume distribusinya 10% dari berat badan. Jadi kalau misalkan 10% itu dijadikan itunya 0,1. Terus dikali 80 dari berat badan pria tersebut. Lalu kalau dikalikan jadinya 0,1 dikali 80 menjadi 8 liter. Lalu dari 8 liter ini kita jadikan ke mililiter. Jadinya 8 dikali 1000 jadi sama dengan 8000 mililiter. Lalu tadi di soal tadi itu pada jam ke-6 konsentrasi plasmanya itu 1,5 mg per 100 ml. Terus untuk ditanyanya berapa total obat dalam tubuh setelah 6 jam? Kita pakai rumusnya volume distribusi dosis yang awalnya per CP0. Jadi kita balik ya, karena yang ditanya itu yang DB-nya, jadinya VD dikali CP0 itu sama dengan yang tadi udah diketahui nih, yang paling atas nih, 1,5 mg per 100 ml dikali 8.000 ml. Pakai yang tadi ini yang udah kita jadiin ke mililiter. Terus kita coret tuh yang 100 mili sama 8.000 mili. Jadinya 1,5 per 8 ya. Bentar, Bu. Saya hitung dulu. Eh, 1,5 miligram. Mili, coret. Jadinya 1,5 dibagi 80 hasilnya 120 miligram. Lalu untuk yang tadi tuh pertanyaan di soalnya tuh kan waktu separuhnya ya. Jadi eh, lambangnya tuh T setengah. Kita pakai rumusnya jadi log DB sama dengan min KT per 2,3 itu udah ketentuan. Ditambah log DB-nya. Terus sebentar. Log DB itu 120. Ya, 120. Terus sama dengan min K. Nah, T-nya itu kan ini yang pada jam ke-6. Jadi kita masukin 6, waktunya tuh terus per 2,3 ditambah yang log DB-nya ini 200. Yang dosis awal tuh yang diketahui ini dosis awalnya 200. Jadinya ditambah log 200.
Nah, dari log DB yang 120 ini, jadi log 120 itu, eh, bentar Bu, sama dengan 2,079. Sama dengan min K, eh, min K dikali 6 per 2,3 ditambah, lalu log dari 200 itu dia 2,079. Maaf, 2,301. Terus kita ubah, jadinya yang min K itu diubah ke kiri jadinya positif. Jadi K dikali 6 per 2,3 sama dengan, nah kalau yang 2,3 ini, enggak, yang 2,079 ini karena dipindahin ke kanan jadinya dia min. Jadi 2,301 dikurang 2,079. Kita hitung hasilnya, jadi K6, K dikali 6 sama dengan, untuk hasilnya 2,301 dikurang 2,9. Jadinya 0, jadi 2,301 dikurang 2,079 itu, hasilnya 0,222. Nah, dikali yang depan itu yang 2,3. Nah, kalau sudah 6-nya itu nanti dibagi jadi 0,22 dikali 2,3 itu, 0,22 dikali 2,3 itu hasilnya 0,5106. Dibagi itu sama yang 6. Dibagi 6 sama dengan 0,085. Kita pakai 3 angka di belakang koma. Nah, tadi yang ditanyakan waktu setengahnya. Jadi T setengah sama dengan nih rumusnya udah ketentuannya 0,693 per K. 0,693 itu tetap, nah K-nya itu kan udah diketahuin 0,085. Jadi 0,693 per 0,693 dibagi 0,085. Jadi hasilnya 8, kalau hitungnya itu 8,15, tapi kita pakai saja satu angka di belakang koma jadi 8,1 jam. Oke, sebentar. Coba kita lihat yang tadi soalnya. Ini udah ya, udah selesai ya? Ada lagi soal kedua ya nanti ya. Iya, Bu. Oke, kita bahas soal pertama dulu ya. Perhatian semua teman-temannya ya. Ini dapat apa? Bagus ya perhitungan. Jadi ini kita pakai yang model kompartemen 1 IV ya. Betul ya? Intravena ya. Karena Iya, Bu. kalau kita lihat dia diberikannya dosis intravena 200 miligram ya, berarti IV. Dan dianggap di sini tidak ada fase asopsi ya. Jadi langsung tereliminasi ya, seperti itu ya. Betul kan? Ya, Iya, Bu. ya. Berarti langsung tereliminasi ya, seperti itu. Nah, di sini berarti kita dapat dosis awalnya berapa tadi? 200 miligram ya. Karena kan diberikan dosis tunggal IV 200 miligram kepada pasien gitu ya. 200 miligram, berat badannya 80. Setelah 6 jam, konsentrasi obat dalam plasmanya diukur ya, diambil kemudian diukur dengan alat jadi 1,5 miligram per 100 mililiter plasma ya. Nah, volume distribusinya berapa tadi? 10% ya. 10% dari berat badan 80 kilo. Berarti 10%-nya berapa? Distribusi kan bisa harus dalam liter ya, kalau saya bilang ya. Tapi karena ini ternyata konsentrasi plasmanya dalam mililiter, berarti kamu harus mengkonversikan ke mililiter kan gitu ya, supaya satuannya sama ya. Jadi 10% dari 80 kilo ya, kayak gitu ya. Berarti kan harusnya dapatnya apa? Liter ya. Dijadikan mililiter, udah dapet, kemudian konsentrasi ini diketahuinya udah konsentrasi pada jam ke-6, 1,5 ya.
Kemudian yang mau dicari apa? Jumlah total obat setelah 6 jam. Ya, gitu. Ya, jumlah total obat ya. Jumlah total obat dari cairan tubuh setelah 6 jam dan waktu paruh. Oke, balik lagi coba ke sana jumlah total obatnya. Nah, ini pakai rumus. Nanti rumus-rumus ini saya berikan ya. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja ke soal-soal ujian ya. Kayak gitu. Rumusnya akan saya berikan. Jadi total dalam setelah 6 jam diambil volume distribusi sama dengan DB dibagi CP0 ya. Yang dicari yang dicari adalah dosis total obat ya. Berarti di sini volume distribusi udah dapet, CP0-nya udah dapet, dapatlah jumlah total. Ini kan kemarin ada ya di rumus kalian kalau nggak salah ya. Jadi dapatlah nanti jumlah total obat yang ada di dalam tubuh setelah 6 jam. Jadi volume distribusi dikali dengan dosis awal ya. Seperti itu. Benar ya? Volume distribusi, ya betul nggak? Ya. Ini kan yang diketahui apa? Volume distribusi sudah diketahui kan? Iya, Bu. Volume distribusinya berapa? Volume distribusinya tadi kan 8.000 mili ya, dikali kemudian yang 1,5 ini apa? Oh, konsentrasi obat setelah 6 jam dalam plasma. Oke, berarti kali volume distribusinya ya. Jadi nanti volume total adalah volume distribusi dikali konsentrasi obat pada jam ke karena diminta 6 jam maka dikali jam sekian dapatlah 120 miligram. Jadi pada 6 jam ternyata obat itu jumlah totalnya adalah 120 miligram. Gitu ya. Kemudian tes tengah. Nah, tes tengah ini nggak bisa langsung dicari ya. Rumus tes tengah tuh selalu 0,693 per K ya. K itu K eliminasi ya, konstanta eliminasi. Ya. Jadi kita harus mencari dulu konstanta eliminasi. Nanti kalau soal ya, konstanta eliminasi tuh kalau belum ketemu ya, syukur ada diketahui ya, syukur udah pernah diberitahu. Tapi kalau belum, berarti harus dicari. Nah, carinya adalah log ini ya. Hmm, tinggal dikaliin log aja. Jadi kalian nanti kalau ujian jangan lupa pakai kalkulator. Boleh, nanti saya bilang boleh bawa kalkulator. Jadi DB-nya dilogkan. Kemudian ini matematika biasa lah ya, tinggal masukin aja. Akhirnya dapatlah K-nya adalah 0,085. Hati-hati terkait ini ya. Nanti kalian yang mungkin bukan kelompok ini ya, mungkin kan belum tahu caranya. Kalian pakai pakai rumus sendiri, pakai kalkulator, benar nggak hasilnya sekian gitu ya. Jadi setengahnya adalah 8 jam, 8,1 jam ya. Jadi nanti eh, dia akan menjadi setengah dari waktu adalah setengah dari konsentrasi plasma total adalah 8 jam, 4,1 jam ya. Oke, baik lanjut ke soal kedua, silakan. Di soal kedua yang IV2 itu kan soalnya volume kompartemen sentral suatu obat 5 liter. Tetapan laju eliminasi B diketahui 0,02 jam. Dengan laju infus obatnya 2 miligram per jam selama beberapa hari, menghasilkan konsentrasi tunak obatnya 5 miligram per Oh, liter. sorry. Maaf ya, ini tapi nggak apa-apa di skip aja ya, karena ini udah bicara konsentrasi tunak ya. Konsentrasi tunak itu kita akan belajar nanti di setelah UTS ya. Sorry ya, ini disimpan aja, di skip aja, nggak apa-apa. Ini bagus sih udah sampai nyari kayak begini. Cuma kita belum bicara konsentrasi tunak di sini, gitu ya. Konsentrasi tunak tuh konsentrasi di mana dia tuh udah tetap aja gitu di konsentrasi maksimal gitu. Karena kita belum belajar nanti di bahan UTS, berarti mungkin agak sulit dicerna ya. Tapi nggak apa-apa dilanjutkan aja. Cuma nanti yang ada konsentrasi tunak-tunak itu nanti saya keep untuk di bahan UAS ya, kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa dilanjutkan aja untuk sekedar kita tahu ya. Silakan. Saya lanjut ya, Bu. Iya. Kan yang ditanya berapakah VB-nya. Jadi rumusnya itu CPSS, R-nya itu kita masukin 2, 2-nya itu kita rubah dari miligram ke mikrogram, jadinya 2 dikali 10 pangkat 3 per jam. Untuk VB-nya itu sama kita rubah juga dari
miligram jadi mikrogram dan liter jadi ke mili, jadinya 5 mikrogram per mililiter. Untuk B-nya itu 0,02 per jam. Jadi em, yang 5 mikrogram per mili itu dikali sama B-nya 0,02 per jam, itu hasilnya 0,1. Terus yang R-nya ini jadi dibagi yang si VB per B-nya itu. Jadi 2 dibagi 0,1 itu hasilnya 20. Karena kita masih punya 10 pangkat 3 mikrogram, itu jadinya dikali aja 20 dikali 10 pangkat 3 mililiter, itu kan hasilnya 20.000 mililiter. Nah, kita ubah ke liter jadi 20 liter. Oke, ya, ya, oke. Terima kasih. Ini juga bagus ya. Tapi sudah bicara konsentrasi tunak ya. Konsentrasi tunak itu nggak bisa dicapai hanya dalam satu kali pemberian ya. Jadi setelah beberapa hari baru bisa ketahuan ada konsentrasi tunak gitu ya. Makanya dikatakan laju infus selama beberapa hari menghasilkan konsentrasi tunak gitu ya. Jadi nggak pernah konsentrasi tunak hanya dari satu kali pemberian saja ya. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Kita skip dulu ini untuk yang nanti soal berikutnya ya. Silakan dilanjutkan. Nah, untuk soal selanjutnya ini suatu obat diberikan per oral dengan dosis tunggal 50 miligram pada subjek. Kemudian darah diambil melalui vena cavity secara serial setiap interval waktu tertentu untuk penetapan kadar obat di dalam darah. Nah, ternyata diperoleh kadar obat dalam darah terhadap waktu sampling seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini ada terdapat tabel waktu sama kadar obat darah. Nah, untuk waktu 0, kadar darahnya 0 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 0,5 jam, terdapat kadar obat darah 5,36 mikrogram per mililiter. Dan untuk waktu 1 jam, dia 9,95 mikrogram per mililiter. Waktu 2 jam, dia 17,18 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 4 jam, 25,75 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 8 jam, dia 29,78 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 12 jam, dia 26,63 mikrogram per mililiter. Dan untuk waktu 18 jam, 19,40 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 24 jam, dia 13,26 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 36 jam, dia 5,88 mikrogram per mililiter. Untuk waktu 48, 2,56 mikrogram per mililiter. Dan waktu 72 jam, dia 0,49 mikrogram per mililiter. Nah, dari tabel ini, eh, dari waktu 0 sampai 4 jam itu dia termasuk ke dalam fase absorpsi, karena fase absorpsi itu proses pemasukan obat ke dalam tubuh. Nah, untuk yang dari waktu 8 jam sampai 72 jam, dia fase eliminasi. Fase eliminasi ini penurunan suatu konsentrasi obat di dalam darah. Nah, untuk mencari uh, waktu tertentu untuk penetapan kadar obat di dalam darah, terdapat beberapa langkah. Nah, langkah pertama, kita harus menggambarkan data kadar obat dalam darah eh, pada sumbu Y terhadap waktu itu sumbu X pada kertas semi logaritmik untuk mengetahui bentuk kurva yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya langkah kedua, dari fase terminal atau eliminasi diambil beberapa titik koordinat yang mewakili fase tersebut yang menyusun garis lurus. Nah, garis lurus yang diambil di sini dari mulai titik 24 jam sampai dengan 72 jam. Kemudian dibuat persamaan regresi linear
regresi linear pertama dari len kadar obat itu Y dan waktu itu X. Nah, dari persamaan regresi linear ini diperoleh slope atau K itu 0,0688 per jam. Slope K ini termasuk yang di sini yang 0, minus 0,0688 X. Nah, kemudian pada sumbu Y ini terdapat intersepsi sama dengan 69 miligram per mililiter merupakan antilen. Nah, ini 69 ini dari mana dapat 69,47 ini? Kita harus merubah dia atau mengantilenkan 4,2409 ini. Cara untuk mengantilenkannya itu terdapat beberapa cara. Yang pertama itu pada kalkulator kita buat eksponen pangkat 4,2409. Nah, untuk cara yang kedua itu pada Excel kita ketik dengan rumus sama dengan eksponen buka kurung 4,2409. Maka dapat hasil intersepsinya 69,47 miligram per mililiter. Nah, setelah hasil intersepsinya didapat, langkah selanjutnya ini sehingga diperoleh persamaan farmakokinetika yang menerangkan proses eliminasi obat. Rumusnya itu yaitu intersepsi dikali eksponen pangkat min K dikali T. CT sama dengan 69,47 dikali eksponen pangkat 0,0688 dikali T. Nah, melalui persamaan farmakokinetika di atas dapat diketahui kadar obat dalam darah selama waktu titik-titik tersebut, misalnya setelah pemberian 40 jam. Nah, untuk mencari waktu pemberian 40 jam, kita menggunakan rumus CS sama dengan 69,47 dikali eksponen pangkat min 0,0688 dikali 40 jam. Nah, kemudian dapat dihitung waktu paruh eliminasi dengan rumus T1/2E. T setengah sama dengan 0,693 per K. T setengahnya itu 0,693 dibagi 0,0688 per jam. T setengah sama dengan 10,7 jam. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan kadar residual. Kadar residual itu diperoleh dari kadar ekstrapolasi dikurangi kadar observasi atau kadar hasil pengukuran pada tiap waktu pada fase observasi. Nah, untuk mencari kadar residual, kadar eksplorasi yang sudah didapat dikurangi kadar observasi atau kadar hasil pengkalian atau CT. Nah, sebelum mencari kadar residual, kita terlebih dahulu harus mencari kadar ekstrapolasi. Nah, untuk cara mencari kadar ekstrapolasi ini dengan rumus T dikali 0 eksploitasi dikali T atau waktu. Dengan rumus 60, contohnya itu tadi kayak 69,47 dikali eksponen 0,688 dikali waktu. Jadi untuk mencari setiap
eh, kadar residual ini kita harus menjumlahkan kadar ekstrapolasinya terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ini membuat persamaan regresi linear atau fase absorpsi antara waktu X dan kadar residual Y. Nah, diperoleh slope atau KA. Ini slope-nya ini dengan jumlah min 0,2357 per jam dan intercept pada sumbu Y sama dengan 69,48 mikrogram per mililiter. Nah, sehingga diperoleh persamaan farmakokinetika yang menerangkan proses absorpsi obat ialah CT sama dengan intercept dikali eksponen KA kali waktu. Nah, selanjutnya CS sama dengan 69,48 dikali eksponen pangkat min 0,2357 dikali waktu. Nah, untuk mengetahui kadar obat dalam darah selama fase absorpsi, tidak dapat menggunakan persamaan ini. Jika dikehendaki kadar obat yang sebenarnya, cukup melihat langsung dari kurva pada waktu atau selama fase absorpsi. Dan selanjutnya ini akhir diperoleh persamaan model satu kompartemen yang menerangkan profil farmakokinetika obat pada subjek tersebut seperti di atas. Nah, sehingga diperoleh persamaan model satu kompartemen obat tersebut dengan rumus CT sama dengan intercept buka kurung eksponen K dikali T kurang eksponen pangkat min K dikali T. CT sama dengan 69,47 dikali eksponen min 0,0688 dikali T dikurang eksponen pangkat min 0,2357 dikali T. Akhirnya diperoleh persamaan kompartemen menerangkan profil farmakokinetika obat pada subjek tersebut seperti berikut. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus AUC sama dengan intercept dibagi slope dikurang intercept dibagi slope A. AUC sama dengan 69,47 bagi 0,0688 dikurang 69,47 bagi 0,2357. AUC sama dengan 7, mikrogram dikali 715 mikrogram per jam per mililiter. Clearance sama dengan bioavailabilitas dikali DEF per AUC. Clearance-nya itu sama dengan bioavailabilitas sebelumnya kan belum diketahui. Nah, untuk bioavailabilitas biasanya itu digunakan 0,8. Nah, 0,8 dikali 50 mikrogram per 715 mikrogram per jam. Nah, hasil clearance-nya itu sama dengan 55,94 ml per jam. Nah, untuk mencari Tmax-nya itu tadi, kalian sama dengan 0,2357 dibagi 0,0688 tutup kurung dibagi 0,2357 dikurang 0,0688. Tmax sama dengan 7,38 jam. Cmax sama dengan 0,8 kali 50
ribu mikrogram dibagi 813,14 mililiter dikurung dikali eksponen pangkat min 0,0688 kali 7,38 jam. Jadi Tmax yang didapat itu 29,61 mikrogram per mililiter. Ini adalah persamaan yang lazim digunakan untuk menerangkan perubahan kadar obat di dalam darah terhadap waktu untuk obat-obatan yang mengikuti model kompartemen 2 terbuka dengan pemberian ekstravaskuler, yaitu CS sama dengan kadar obat CS1 kadar obat dalam darah diperoleh dari A dikali eksponen pangkat min alfa dikali T ditambah beta dikali eksponen pangkat min beta dikali T minus atau dikurang C dikali eksponen pangkat min KA atau tetapan absorpsi dikali T. Nah, di mana nilai A, B, C, alfa, beta, dan KA atau tetapan absorpsi kita peroleh melalui perhitungan dengan metode residual antara kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Ganti. Apa dia? Ganti slide. Iya bentar. Lagi Lola. Lalu di mana nilai C merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase absorpsi dengan slope-nya adalah KA atau tetapan absorpsi. Dan lihat. Kemudian nilai A merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase distribusi dengan slope-nya adalah alfa. Nanti lagi. Sedangkan B merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase eliminasi dengan slope-nya adalah beta. Pada kurva pemberian ekstravaskuler bisa kita lihat adanya Cmax atau kadar maksimal dan Tmax atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Nanti lihat. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa rumus kadar obat dalam darah tersebut untuk alfa dikali eksponen pangkat min alfa dikali T menggambarkan kadar obat dalam darah pada fase distribusi. Kemudian untuk B dikali eksponen pangkat min beta dikali T menggambarkan kadar obat dalam darah pada fase eliminasi. Dan C dikali eksponen pangkat min tetapan absorpsi dikali T menggambarkan kadar obat di dalam darah pada fase absorpsi. Ganti lagi ya. Sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah obat dalam darah persatuan waktu jika diketahui kadar obat dalam persatuan waktu. Rumusnya untuk jumlah kadar obat dalam darah atau DBT, rumusnya adalah kadar obat dalam darah atau CS dalam satuan miligram per liter dikalikan volume distribusi area. Setelah mengetahui persamaan model 2 kompartemen untuk obat yang diberikan dengan pemberian ekstravaskuler, selanjutnya kita bisa menghitung parameter-parameter farmakokinetika obat tersebut, yaitu parameter-parameter farmakokinetika obat pada fase absorpsi. Tmax merupakan waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Rumusnya adalah len dari tetapan absorpsi dibagi alfa. Lalu hasil len tersebut kemudian dibagi menjadi tetapan absorpsi dikurangi alfa. Kemudian AUSEC diperoleh dari alfa, A dibagi alfa ditambah B dibagi beta dikurangi C dibagi tetapan absorpsi.
Kemudian parameter farmakokinetik lain pada fase absorpsi yaitu Cmax atau kadar maksimal obat di dalam darah, di mana obat menunjukkan jumlah maksimalnya. Rumusnya ini yaitu dari persamaan model dua kompartemen yang kita peroleh, tetapi nilai T-nya yang dimasukkan adalah Tmax. Nanti selanjutnya, parameter-parameter farmakokinetik obat pada fase distribusi. Yang pertama adalah tetapan distribusi, yaitu tetapan K12, yaitu tetapan distribusi dari kompartemen 1 ke kompartemen 2, atau dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer. Dan tetapan distribusi K21, yaitu tetapan distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral. Rumusnya bisa kalian lihat. Selanjutnya, K yaitu tetapan eliminasi tubuh. Rumusnya adalah alfa dikali beta dibagi tetapan distribusi K21. Parameter farmakokinetik selanjutnya adalah VD. Area rumusnya sama seperti VD area sebelumnya, yaitu CL atau clearance. Dibagi beta, kemudian ada Fs, yaitu volume distribusi sentral, merupakan volume distribusi obat pada kompartemen sentral. Ini rumusnya yaitu FB dikali DF. F merupakan ketersediaan hayati. DF merupakan dosis ekstrak vaskuler dibagi K ketetapan eliminasi dikali AUC. Kemudian FP merupakan volume distribusi pada kompartemen perifer. Rumusnya adalah distribusi kompartemen sentral dikali K12 dibagi K21. Lalu yang terakhir adanya volume distribusi, rumusnya itu FDSS sama dengan Fs ditambah buka kurung K12 dibagi K21 dikali Fs. Lalu selanjutnya ada parameter farmakokinetik obat pada fase eliminasi. Yang pertama adalah tes setengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi, yaitu 0,693 dibagi beta. Kemudian clearance ataupun yaitu F atau ketersediaan hayati dikali dosis ekstravaskuler dibagi AUC. Untuk dapat lebih memahami perhitungan farmakokinetik pada obat-obatan dengan model dua kompartemen, kita coba langsung latihan. Jadi di sini ada suatu obat diberikan kepada pasien dengan dosis tunggal, diberikan secara oral 500 mg. Diketahui nilai F atau ketersediaan hayatinya itu 0,8. Kemudian sampel darah pada pasien diambil secara periodik dan ditetapkan kadarnya. Diperoleh data seperti tabel 5.2. Jadi obat dalam darah diambil secara periodik dari 0,1 jam setelah pemberian obat hingga 60 jam. Setelah pemberian, langkah pertama yang bisa kita harus menggambarkan data kadar obat dalam darah sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X pada kertas nilai-logaritmik, sehingga nanti kita bisa lihat kurvanya apakah obat menunjukkan model satu kompartemen atau model dua kompartemen. Ganti. Nah, ini ada kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu. Kita bisa lihat ada fase distribusi di sana. Jadi obat mengalami fase absorpsi, nah kemudian tadi ada fase distribusi, dan terakhir ada fase eliminasi. Di 3 titik terakhir, sehingga kita bisa simpulkan dari kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu obat tersebut menunjukkan dua kompartemen karena melibatkan fase distribusi, dan jadi tidak hanya fase absorpsi dan fase eliminasi saja. Ganti hati. Dari kurva tersebut kita ketahui bahwa obat mengalami fase absorpsi mulai dari 0,1 jam setelah pemberian hingga 5 jam setelah pemberian obat. Kemudian mulai dari 7,5 jam setelah pemberian obat hingga 30 jam setelah pemberian obat-obatan mengalami fase distribusi. Dan pada 40-60 jam setelah pemberian obat baru kemudian obat mengalami proses eliminasi. Gantilah. Selanjutnya, dari fase terminal atau fase eliminasi, kita ambil beberapa titik koordinat yang mewakili fase tersebut. Tadi kita peroleh 3 titik, yaitu T40 jam setelah pemberian obat sampai 60 jam. Setelah pemberian obat, 3 titik ini kemudian kita buat persamaan regresi linear yang menunjukkan fase eliminasi. Persamaan regresi linear ini kita buat dari len kadar obat Y terhadap waktu sebagai X.
Nah, persamaan regresi linear yang kita peroleh dengan nilai R 0,99 atau mendekati 1, kita peroleh slope beta minus 0,0329. Sehingga kita dapatkan tetapan eliminasi atau betanya adalah 0,0329 per jam. Dan kita peroleh nilai B-nya yaitu 42,56 mg per mililiter, di mana B merupakan antilen dari B atau antilen dari 3,7509. Sehingga kita sudah peroleh sebagian persamaan, yaitu persamaan B dikali eksponen pangkat min beta dikali T. Dan ini persamaannya adalah CS1, kadar obat dalam darah itu 42,56 dikali eksponen pangkat min 0,0329 dikali T. Ini merupakan persamaan fase eliminasi. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menghitung berapa sih kadar obat dalam darah selama fase eliminasi. Contohnya kita ingin menghitung berapa kadar obat dalam darah setelah pemberian 70 jam obat tersebut. Jadi langsung kita masukkan ke rumusnya. Untuk T-nya adalah 70 jam, sehingga diperoleh nilai kadar obat dalam darah pada waktu 72 jam, yaitu obat tersisa 4,20 mg per liter. Cara lain menentukan kadar obat dalam darah selama fase eliminasi, yaitu kita bisa langsung melihat pada kurva semi algoritmik. Nanti. Setelah kita dapatkan nilai beta atau tetapan eliminasi, kemudian kita bisa menghitung T setengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi. Rumusnya adalah 0,693 dibagi slope beta. Kita masukkan ke rumus dan kita peroleh bahwa T setengahnya adalah 21,06 jam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 21 jam setelah pemberian obat, maka obat akan mengalami pengurangan jumlahnya 50% dari jumlah semua. Dan lihat. Selanjutnya kita masukkan tiap unsur waktu pada fase distribusi, yaitu mulai dari waktu 7,5 jam sampai dengan 30 jam. Waktu-waktu tersebut kita masukkan pada persamaan regresi yang kita peroleh dari fase eliminasi sebelumnya, sehingga nanti yang didapat adalah kadar ekstrapolasi dari tiap-tiap waktu tersebut, yaitu waktu-waktu pada fase distribusi. Contohnya, untuk perhitungan C ekstrapolasi, untuk kadar ekstrapolasi, saya contohkan ini akan menghitung kadar ekstrapolasi pada waktu 7,5 jam. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ada persamaan regresi linear yang diperoleh pada fase eliminasi. T-nya adalah 7,5, sehingga diperoleh nilai kadar ekstrapolasinya yaitu 33,25 mg per liter. Ini jadi kita hitung kadar ekstrapolasi dari waktu 75 hingga 30. Jadi waktu-waktu pada fase distribusi. Nanti kemudian setelah dapat kadar ekstrapolasi, kita cari kadar residual dari waktu-waktu tersebut dalam fase distribusi. Untuk mencari kadar residual, rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu kadar obat dalam darah pada waktu tersebut dikurang kadar ekstrapolasi pada waktu tersebut. Jadi ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kadar residual pada waktu di fase distribusi, kemudian kita hitung len kadar residual tersebut, barulah kita buat persamaan regresi linear yang kedua, yaitu persamaan regresi linear pada fase distribusi. Jadi tidak harus semua titik yang dibuat persamaan regresi linear, tapi dicari titik-titik mana saja untuk persamaan regresi linear yang nanti R-nya mendekati 1, tapi minimal dipakainya 3 titik. Nanti nah, ini saya peroleh R-nya mendekati 1, yaitu dari 3 titik terbawah, jadi menguranginya adalah titik-titik teratas. Yang saya ambil adalah dari T20 jam hingga 30 jam. Maka kita peroleh slope alfa atau tetapan distribusinya adalah 0,166 per jam dan interceptnya pada sumbu Y atau A adalah 151,37 mg per mililiter. A ini diperoleh dari antilen B yaitu antilen 5,0197. Jadi
Sehingga kita peroleh persamaan farmakokinetik yang menerangkan proses distribusi obat, yaitu persamaan A dikali eksponen pangkat min alfa dikali T CS sama dengan 151 dikali 151 dibagi 3,37 dikali eksponen pangkat min 0,166 dikali T. Dari persamaan farmakokinetik yang menerapkan proses distribusi obat tersebut, jika kita ingin mengetahui kadar obat selama waktu-waktu pada fase distribusi, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini karena persamaan ini diperoleh dari kadar residual. Jika kemudian kita ingin mengetahui kadar obat yang sebenarnya, cukup melihat langsung dari kurva pada waktu T selama fase distribusi tersebut. Jadi kita bisa melihat langsung berapa sih kadar obat dalam darah pada waktu fase distribusi, di mana kita lihat pada grafik yang sudah kita gambar pada kertas semi logaritmik. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan regresi linear. Yang ketiga, untuk mencari nilai kecepatan absorpsi atau KA dan intercept C, yaitu dengan cara kita mengambil waktu pada fase absorpsi, yaitu waktu dari 0,1 jam sampai 5 jam setelah pemberian obat, yang mana waktu-waktu tersebut kita cari nilai kadar ekstrapolasi. Satu, yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai waktu tersebut pada persamaan regresi fase eliminasi. Kemudian kita cari juga nilai kadar ekstrapolasi yang kedua, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur waktu tersebut pada persamaan regresi fase distribusi. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalnya kita ingin menghitung kadar ekstrapolasi pertama dan kedua pada waktu 0,1 jam. Jadi untuk kadar ekstrapolasi pertama kita masukkan waktu 0,1 jam pada persamaan regresi pada fase eliminasi. Sedangkan untuk kadar ekstrapolasi yang kedua kita masukkan nilai T-nya 0,1 jam pada persamaan regresi pada fase distribusi, sehingga kita didapatkan kadar ekstrapolasi pertama untuk waktu 0,1 yaitu 42,42 dan kadar ekstrapolasi 2 pada waktu 0,1 adalah 148,88. Selanjutnya di sini ada kadar ekstrapolasi 1 di tabel ini untuk kadar residual 1 dan kadar residual 2. Kadar ekstrapolasi 1 dan 2 lalu kita hitung. Untuk dihitung kadar fase absorpsi ini dimulai dari waktu 0,1 jam sampai 5 jam. Kemudian kadar residual 2 ini dilenkan, baru nanti dibuat persamaan regresi 3 untuk pada fase absorpsi dengan cara membuat kurva obat di dalam darah terhadap waktu, yaitu X adalah waktu dan Y adalah len kadar residual 2. Next. Selanjutnya di sini ada gambar koefisien korelasi tertinggi yaitu R1. Jadi diambil 4 titik dari atas yang ada di lingkaran merah 0,1 jam sampai 1 jam sehingga diperoleh slope KA min 0,3751 per jam dan intercept pada sumbu Y C sama dengan 193,62 mg per mililiter merupakan antilen B dibagi antilen 5,2659. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusnya CS sama dengan 193,52 dikali eksponen pangkat min 0,3751 dikali T. Jadi sama seperti persamaan distribusi, jadi persamaan yang diperoleh dari proses absorpsi ini tidak bisa digunakan untuk mengetahui kadar obat dalam proses absorpsi. Sehingga untuk mengetahui kadar obat dalam darah dilihat dari kurva pada waktu T pada saat proses absorpsi yang tadi. Next. Kemudian setelah diperoleh nilai untuk menghitung,
Di sini ada rumus waktu paruh absorpsi. Rumusnya itu T setengah/A. Jadi 0,693 dibagi slope PKA diturunkan lagi 0,693 dibagi slope PKA-nya itu 0,3751 per jam. Jadi diperoleh hasilnya itu 1,585 jam. Next. Selanjutnya diperoleh persamaan model 2 kompartemen yang menerangkan profil farmakokinetika obat pada subjek tersebut seperti di atas. Jadi di sini rumusnya CS sama dengan A dikali E min A dikali T ditambah B dikali E dikurang B dikali T dikurang C dikali E min KA dikali T. Jadi CS-nya itu sama dengan 151 dikali 0,37 dikali eksponen min 0,166 dikali T ditambah 42,56 dikali eksponen min 0,0329 dikali T dikurang 193,52 dikali eksponen dikali min 0,3751 dikali T. Next. Jadi yang pertama di sini kita bisa menghitung parameter farmakokinetik dari fase eliminase yaitu clearance. Rumusnya adalah F atau ketersediaan hayati yaitu 0,8 dengan dosis obat 500 mg kemudian dibagi nilai AVC kemudian diperoleh clearance-nya 0,24 liter per jam. Jadi 0,24 liter per jam itu dibersihkan dari tubuh kurang lebih itu per jam. Next. Selanjutnya ada parameter farmakokinetik yaitu FD area, rumusnya adalah clearance dibagi beta, kemudian dimasukkan ke rumus nilai yang diperoleh pada slide sebelumnya yaitu clearance 0,24 jam dibagi 0,0329 hasilnya kemudian diperoleh FD areanya 7,29 liter. Next. Selanjutnya, kita akan menghitung parameter farmakokinetik untuk fase absorpsi, yaitu Tmax, atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Rumusnya itu bisa kalian lihat. Kemudian dimasukkan nilai yang diperoleh, hingga kita dapatkan hasil Tmax 3,92 jam, yang artinya setelah obat diberikan selama 3,92 jam, maka obat akan mencapai kadar maksimal di dalam darah. Next. Setelah didapatkan nilai Tmax, maka kita dapat menghitung Cmax atau kadar maksimal obat dalam darah, yaitu dengan cara memasukkan nilai Tmax di dalam persamaan model 2 kompartemen dari obat tersebut. Kemudian kita masukkan Tmax-nya yaitu 3,92 hingga kita dapatkan Cmax-nya sebesar 71,9 mg per liter. Next. Kemudian selanjutnya kita hitung farmakokinetik dari fase distribusi yaitu K12 atau tetapan distribusi obat dari kompartemen 1 dengan kompartemen 2 atau kompartemen sentral ke kompartemen perifer. Jadi kita masukkan rumus dengan nilai A titik B ditambah B titik A dibagi A ditambah B hingga diperoleh nilai 0,0621 per jam. Next. Selanjutnya, kita hitung tetapan eliminasi obat pada kompartemen sentral. Jadi K itu adalah ketetapan kecepatan eliminasi obat dari kompartemen sentral.
yang nilainya 0,0879 per jam, yang nilainya ini 2 kali lipat dibandingkan kecepatan eliminasi dari tubuh. Hal ini disebabkan karena kompartemen sentral terdiri dari organ-organ seperti hati dan ginjal, di mana perfusi darah yang cukup cepat dibandingkan organ tubuh lainnya, sehingga obat lebih cepat dieliminasi. Next. Selanjutnya, kita hitung nilai volume distribusi pada kompartemen sentral. Rumusnya itu seperti distribusi area, hanya bedanya nilainya A dan betanya. Langsung kita masukkan ke rumus dan diperoleh nilainya 2,69 liter. Next. Selanjutnya, kita bisa menghitung volume distribusi obat dalam keadaan tunak atau FDSS. Rumusnya bisa kalian lihat. Kemudian nilainya langsung dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh FDSS-nya itu dalam keadaan tunak sebesar 4,8 liter. Next. Di sini kita bisa menggunakan rumus lain pada keadaan tunak atau FDSS yang kita peroleh dengan menjumlahkan volume distribusi pada kompartemen sentral dan volume distribusi kompartemen perifer. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus ya presentasinya ya. Memang agak ribet ya perhitungannya. Susah nggak perhitungannya kira-kira tuh? Susah ya? Apalagi, susah ya? Susah banget, bingung lagi. Iya, susah banget memang. Karena nggak mungkin juga ya. Karena itu harus masukin rumus nanti di Excel kalau nggak salah ya. Ada yang dengan Excel ya. Coba kita lihat dari awal ya. Ini memang agak ribet. Tapi mungkin nggak akan saya keluarkan dari ujian ya. Karena agak susah juga nanti ininya ya. Apa namanya nanti kalian bekerjanya susah ya pakai milimeter blok dan sebagainya gitu ya. Coba kita lihat dari mulai awal ya. Ini kebetulan jam 1 saya harus nguji sidang ya. Sebentar, kita cek dulu ya. Oke. Jadi mungkin yang pakai apa intercept tadi ya, apa rumus yang berlapis-lapis tadi ya. Coba kita lihat dari awal ya. Mana sih tadi yang kita mulai dari awal? Bentar. Ya. eh yang itu tadi loh, yang ada model satu kompartemen pemberian ekstravaskular ini yang susahnya yang ekstravaskular sebenarnya karena di sini dia ada fase absorpsi dan fase eliminasi ya. Jadi kalau di slide berapa sih sebentar? Di slide 5 ya, kalau nggak salah slide 5 itu. Nah itu kan jadi ini dilihat dari ini ya dari waktu. Jadi T ya, T itu di sumbu X dan kadar obat di sumbu A ya. Tapi sekadar obatnya dalam bentuk len ya, itu tadi saya lihat ya. Supaya bisa menentukan berapa sih nilai konstanta eliminasinya gitu ya. Nah, ini mungkin di sini kita lihat kalau kadar waktu ya, waktu di sini diambil sampai 4 jam ya kalau nggak salah ya. 8 jam ya. 8 jam masih naik dia ya, berarti masih absorpsi kan. Nah, kemudian setelah itu dia mengalami penurunan terus ya, berarti dia fase eliminasi kan, seperti itu ya. Di 12 jam dia mengalami penurunan menjadi fase eliminasi. Ya, betul kan? Nah, cuma masalahnya di sini adalah next slide selanjutnya coba. Ya, slide selanjutnya ini kenapa diambilnya 24 jam? Itu pertanyaan juga sih untuk saya sebenarnya ya. Kan kalau kita lihat ya di slide sebelumnya itu pada 18 jam dia sudah mengalami penurunan ya 19,40 kadarnya ya seperti itu. Tapi kenapa eliminasinya dimulai dari 24 jam betul nggak?
Eliminasi kan dihitung dari 24 jam ya, 13,26 ya. 24, 36, 48. Padahal pada 18 jam itu dia sudah mengalami penurunan sebenarnya. Gitu ya. Bisa bisa ini bisa ada yang tahu nggak? Sahat mungkin tahu nggak Sahat kenapa? Dihitungnya dari 24. Karena kita dari grafik ini akan ditentukan nanti kan kalau nggak salah ini bisa masuk ke dalam itu deh, di dalam kalkulator nanti akan ketemu nilai-nilai itunya ya. Nilai slope-nya tuh ketemu nanti gitu. Tinggal masukin kayaknya berapa, lemnya berapa kadarnya gitu. Tapi kenapa dimulai dari 24 ya? Karena kan nanti kan kadar obat dalam darah ya 13,26 itu kan dilenkan kan, seperti itu kan, Sahat ya, benar nggak? Iya, Bu. Nah, kemudian yang 5,88 dilenkan, akhirnya dapat len kadar obat itu dalam sumbu I ya, kalau nggak salah ya. Nanti kan tinggal masukin tuh I masuk len 2,58, 1,77, 0, masukin semua ya. Nanti di sumbu X-nya itu masukin 24 jam, 36 jam gitu ya. Nah, kenapa dimulai dari 24 jam tidak dari 18 jam gitu? Karena kan nanti setelah masukin data nanti keluar tuh nilai itu 0,0688 keluar tuh nanti gitu. Pakai rumus kalau nggak salah. Rumusnya di kalkulator ada sama di apa? Di Excel gitu ya. Tahu nggak kenapa? Karena kalau dari penjelasan dari YouTube yang saya lihat kan, Bu, itu Hmm. nah dia ngambil 3 titik, Bu. Nah, kalau dia dimulai dari 18. 18 jam, dia bisa jadi 2 titik. Udah itu R2-nya dia jadi nggak mendekati 1. Jadi dia kayak 0,8 gitu. Iya. Jadi Penjelasan yang saya dapat. sebetulnya dicari titik yang benar-benar linear ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat, kalau kita mulai dari 24 ya, itu berarti 24 sampai 72 jam ya. Itu benar-benar linear kan titiknya, lihat ya regresinya satu gitu ya. Jadi mencari itu betul-betul yang linear banget gitu. Artinya kenapa? Artinya pada 18 jam mungkin belum tereliminasi, dia masih terabsorpsi terdistribusi sebenarnya gitu ya. Sebetulnya masih dalam fase distribusi apa, absorpsi ya. Absorpsi kan diserap ya, masih dalam fase, karena kan ini oral ya, pembelian oral. Nah, kemungkinan dia masih ada, dia turun ya, turunnya nggak terlalu jauh ya. Kalau kita lihat dari 26 ke 26,63 ke 19,40 itu kan turunnya berapa tuh? 6 kurang 9 berapa? 7 ya, 7 ya, 7 mikrogram gitu ya, sekitar 7. Itu nggak terlalu ya, nggak terlalu sampai jauh banget gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ditarik titik ya, itu titiknya masih melenceng gitu loh, nggak regresinya tuh nggak mendekati 1 gitu R-nya. Maka sulit mencari apa namanya nilai konstantanya ya. Makanya dimulai dari yang benar-benar linearnya, itu yang dicari. Nah, seperti itu ya. Jadi dimulai. Nanti ini kalau nggak salah ini gimana caranya dapatnya nih si ini Sahat, ngerti nggak? Atau pakai rumus? Udah pernah coba belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum pernah ya. Ya, nanti ini harus masuk rumus nih atau masuk di dalam Excel ya, seperti itu. Mencari regresi apa titik A dan B-nya gitu ya. Oke, ya. Terus sampai ke belakang ya, ini agak susah ya, agak ribet saya kira ya. Nanti nggak akan saya keluarkan kok di ujian ya, karena agak susah mencarinya ya. Nanti soalnya yang gampang-gampang aja yang saya keluarkan, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih presentasinya untuk hari ini ya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tekankan lagi sedikit ya di sini. Bentar ya. Boleh di ini di apa namanya di Stop share screen. stop share dulu ya. Bentar. Gitu.
Oke, kita masih ketemu lagi nggak sih minggu depan? Masih ya? Masih, Ibu. Oke, masih. Berarti nanti minggu depan ada ini ya. Ini saya cuma pengen menegaskan ini ya. Mungkin saya takut kalian belum memahami ya. Takutnya ini presentasi kalian yang kemarin sih. Saya coba buka-buka lagi gitu ya. Siapa nih yang presentasi kemarin? Saya lupa ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya yang menegaskan. Mungkin ada yang tahu nggak kenapa yang bagian dua ini disalah gitu. Kemarin kan saya bilang bahwa intravena itu bisa digambar profil yang kedua ini ya, yang saya kasih kursor ini ya, bisa ya. Tapi bukan bolus ya. Kemarin kan saya bilang seperti itu ya. Nah, ternyata ketika saya lihat lagi videonya ya, dia bukan intravena gitu. Ternyata makanya dibilang salah. Nah, sekarang saya tanya ya, ada yang tahu nggak nih, kenapa ini dibilang kurvanya kurang tepat begitu? Kenapa kurva, kalau ujian kadang-kadang saya keluarkan ini ya, kenapa ini kurvanya dibilang, kan ada checklist ini berarti benar ya, kayak gitu ya. Kenapa yang kedua ini dibilang kurvanya kurang tepat? Ada yang tahu kah? Ya, ada yang tahu? Sebetulnya di sini ya, saya nggak tahu nih, ini tulisan ini yang ngetik kalian atau dari sumbernya? Kurva semilok kadar tiafilin dalam darah terhadap waktu setelah pemberian tiafilin secara intravaskuler ini dari kalian sendiri kayak ngetik atau memang dari sumbernya? Dari kaminya Ibu, Nah, berarti harusnya ekstra Nah, benar. bulan. Berarti kan kalian yang salah ya. Makanya tadi saya coba buka-buka lagi presentasi kemarin ya. Apa ya? Kok saya merasa ada sesuatu ya. Saya coba buka, ternyata kalian salah ngetik ya. Ini harusnya ekstravaskular ya. Benar kan? Iya Bu. Nah, jadi paham ya. Nanti kalau ujian ya, kenapa kurva ini salah gitu ya? Karena kalau ekstravaskular berarti dia ini fase apa? Asopsi ya. Benar? Asopsi kah? Ada ya fase asopsi naik ya. Kayak gitu ya. Nah, yang tidak ada di dalam kurva yang kedua ini adalah fase apa? Kira-kira. Yang tidak ada adalah fase ini setelah diabsorpsi. Distribusi bukan. Nah, iya, fase distribusi ya, kayak gitu ya. Jadi yang tidak ada di dalam kurva ini adalah fase distribusinya, ya. Kan padahal kalau dia diberikan secara ekstravaskuler maupun intravaskuler pasti ada fase distribusi dong. Dia nggak mungkin kan kalau dia dua kompartemen kan pasti ada kan. Kalau dia satu kompartemen mungkin setelah terabsorpsi langsung tereliminasi kan gitu ya. Tapi kalau dia dua kompartemen berarti kan dia harus ada fase distribusi. Nah, di sini yang nomor satu benar ya, karena dia emang udah naik ya, turun, ada distribusi, kemudian dia tereliminasi. Nah, di sini nggak ada sama sekali fase distribusi, maka di sini dikatakan tidak tepat ya, tidak tepat kalau untuk model apa? Dua kompartemen kayak gitu. Ya. Jadi ini yang saya koreksi sedikit ya, karena saya penasaran ya apa ya yang salah nih gitu ya. Ternyata ini kalian menulisnya salah ya, harusnya ekstravaskuler ya. Walaupun sama-sama diberikan oleh teofilin begitu ya. Oke. Nanti diingat-ingat kalau ujian ya. Ada ini gampang sih sebenarnya ya videonya, tapi sayangnya waktunya sudah habis ya. Kita absensi dulu. Nanti saya kirim aja videonya. Kalian belajar ya. Minggu depan presentasi kayak gitu ya. Jadi videonya dari saya, soalnya dari saya. Gampang ya. Kalian hanya belajar dan presentasi kembali gitu ya. Saya kira itu lebih mudah. Tapi kita absen dulu ya. Saya takut kita nggak keburu absen karena jam 1 saya menguji sidang. Bentar, saya coba buka absennya dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir ya? Farmakokinetik ini memang ribet ya, banyak hitungannya juga. Siapa yang kira-kira tidak hadir di sini? K1A hadir semua, Bu. Ini ada 3 kelas ya. Satu A Iya, Bu. hadir semua. Satu A hadir semua ya. Iya. Oke, satu A hadir semua. Jadi kita masih ada 3 kali pertemuan, masih panjang sih ya, masih bisa lah. Minggu depan presentasi, saya kasih 2 video. Nanti ada presentasi lagi, 1 video lagi setelah Lebaran.
Satu B hadir semua, Bu. 1B hadir semua ya. Videonya mau saya kirim di grup kah atau mau kirim di chat sini? Di grup Di aja, grup Bu. aja, Bu. Oh, di grup aja, oke. Jadi videonya nggak saya putar ya. Nanti minggu depan kalian yang presentasi ini videonya kalian pelajari. Gampang kok, ini soalnya gampang dan ini biasanya saya keluarkan di soal ujian. Cuma saya ganti-ganti saja angkanya, ya kayak gitu. Kalau yang tadi nggak akan saya keluarkan dari ribet juga saya meriksanya, karena saya harus ngecek satu-satu gitu ya, berapa berapa anak, puluh anak yang harus saya periksa gitu ya. Kemudian yang satu lagi kelas berapa? 2A. Adakah yang tidak masuk? Masuk, Bu. 2A hadir semua, Ibu. 2A masuk semua? Hadir semua. Oke. Ya, berarti sudah selesai. Nah, nanti video ini saya kasih ya. Mungkin video yang pertama itu sangat mudah ya. Mungkin satu kelompok saja kali ya, nggak usah sampai banyak-banyak kelompok ya, karena itu mudah sekali menghitungnya ya. Kemudian nanti saya kasih video yang kedua. Jadi ada 2 video yang harus kalian presentasikan minggu depan ya. 2 video itu eh, kalian presentasikan satu kelompok aja ya. Itu soal-soal juga. Jadi sama ya di screenshot aja apa namanya videonya yang bagus ya. Nanti kalian presentasikan kembali itu aja ya supaya teman-temannya paham. eh Bentar, saya coba buka. Oke, mungkin karena terlalu lama ya, takut waktunya gak keburu. Nanti saya kirim videonya ya, kalian belajar aja. Silakan dibagi presentasinya ya. Kalau dianggap terlalu sulit, bisa 2 kelompok. Kalau mau satu kelompok juga nggak apa-apa. Silakan aja, diatur aja lah seperti apa ya kelompok yang belum maju. Saya kira itu aja dari saya ya. Terima kasih. Minggu depan kita masih ketemu lagi ya untuk membahas soal-soal ya, karena soal-soalnya akan banyak yang dikeluarkan begitu. Ya, ada pertanyaan kah? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Oke. Bu.